Perang Dunia Kedua adalah salah satu perang terbesar dalam sejarah manusia. Meski penuh dengan kehancuran dan penderitaan, perang ini menjadi titik balik bagi peran perempuan dalam masyarakat. Mereka membuktikan kemampuan mereka dalam berbagai bidang. Perang Dunia Kedua melibatkan lebih banyak tentara dibandingkan perang sebelumnya. Menurut sejarawan Matt Whitaker, dilansir dari laman The Collector, meskipun jumlah pastinya tidak diketahui, perkiraannya berkisar antara 70 juta hingga 100 juta orang. Akibat angka yang tinggi ini, terjadi kesenjangan besar di berbagai industri dan bidang, baik sipil maupun militer. Perempuan dengan cepat mengambil peran di bidang-bidang ini. Selain peran tradisional seperti perawat atau sekretaris, banyak yang menjadi tukang las, pengemudi, pilot, atau bahkan tentara. Sejak Perang Dunia Pertama, perempuan telah bergerak menggantikan peran pria dalam berbagai posisi. Mereka mengambil posisi non-kombatan seperti juru tulis, pengemudi, perawat, dan pekerjaan berbahaya. Di Inggris, perempuan bekerja di pabrik amunisi atau disebut munitionettes. Ketika Perang Dunia Kedua meletus, konflik yang jauh lebih besar membutuhkan lebih banyak perempuan yang dipekerjakan daripada Perang Dunia Pertama. Ribuan perempuan mencari pekerjaan. Di masa itu, Whitaker menjelaskan, peran apa yang diambil perempuan berbeda-beda di setiap negara. Hal ini mengikuti kebijakan dari setiap negara. Beberapa negara melarang perempuan untuk ikut berperang, seperti Inggris atau Amerika Serikat. Uni Soviet tidak memiliki keengganan dan banyak perempuan yang bertugas sebagai pilot, penembak jitu, dan bahkan kru tank. Di Amerika Serikat, 19 juta perempuan dipekerjakan atau 36% dari keseluruhan. Di Britania Raya, perempuan mendominasi industri amunisi, kimia, dan perkakas mesin. Ideologi Nazi secara aktif melarang perempuan dari segala hal kecuali peran domestik sebagai ibu dan pengasuh anak. Namun, perang memiliki rencana lain. Ribuan perempuan mengisi kekosongan mulai dari pekerja domestik hingga penjaga penjara dan pekerja pertanian. Perang Dunia Kedua menawarkan peluang kepada perempuan yang tidak ada di Perang Dunia Pertama. Teknologi baru menciptakan prospek seperti radar dan peran-peran yang sebelumnya tertutup menjadi tersedia karena kebutuhan perang. Perempuan dalam Angkatan Udara. Radar, teknologi baru pada tahun 1940, membuka peluang bagi perempuan dalam Angkatan Udara Kerajaan Inggris Raya sebagai plotter atau pengatur lalu lintas udara. Mereka bertugas mengarahkan pesawat tempur malam ke sasaran yang dituju. Para perempuan itu biasanya adalah perwira, memiliki kompetensi dan sangat terlatih. Selain itu, perempuan juga diterima dalam unit anti pesawat terbang, mengoperasikan meriam dan lampu sorot. Pada Perang Dunia Pertama, pesawat umumnya digunakan untuk pengintaian, pengawalan, dan hanya beberapa serangan udara. Pada Perang Dunia Kedua, pesawat menjadi sangat penting dan memiliki pekerjaan yang kompleks. Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara yang tidak mengalami serangan udara dari pesawat pembom musuh di wilayahnya saat perang. Sementara itu, Whitaker menjelaskan, di negara-negara lain terutama di Inggris, perusahaan-perusahaan atau fasilitas-fasilitas penting menjadi target serangan udara musuh, sehingga perlu dilindungi. Di Inggris 190.000 perempuan bertugas, sehingga memberi ruang bagi para pria untuk bertugas di garis depan. Perempuan dilarang terbang dalam Perang Dunia Pertama, tetapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua terjadi. Angkatan Udara Kerajaan Inggris dan Angkatan Udara Amerika Serikat dengan cepat mengorganisir badan militer baru pada tahun 1939, yaitu Air Transport Auxiliary dan Women Air Force Service Pilots. Masing-masing membutuhkan setidaknya 100 jam pelatihan. Pilot perempuan mengangkut pesawat untuk diperbaiki, mengangkutnya ke tempat yang dibutuhkan, melakukan penarikan target, dan melakukan pemeriksaan penerbangan.
Perempuan dalam pekerjaan industri. Peran industri di galangan kapal, pabrik, dan perkebunan membutuhkan pekerja perempuan tidak seperti jumlah kecil yang dipekerjakan pada Perang Dunia Pertama. Mekanik, paku keling, dan tukang las perempuan mengisi kekosongan yang ditinggalkan atau diciptakan oleh permintaan masa perang. Yang lainnya seperti pekerja kantin menjadi sangat penting. Ketika kekurangan tenaga kerja terjadi, pabrik amunisi yang selalu sibuk dan berbahaya menjadi pekerjaan perempuan. Perang Dunia Kedua, perempuan dalam proyek Manhattan. Peran yang jarang diketahui namun sangat penting yang dimainkan oleh perempuan adalah proyek Manhattan, program bom atom. Selain pekerjaan administratif, perempuan juga menjadi teknisi untuk alat pengukur, pekerjaan laboratorium, dan ilmuwan. Ilmuwan perempuan seperti Lily Hornick dan Cheng Sang-woo berkontribusi pada program atom. Saran Lily Hornick adalah alasan mengapa uji coba bom atom dilakukan di lokasi gurun dan tidak dekat dengan tempat yang padat penduduk. Perempuan di garis depan. Tidak semua perempuan bertugas di zona konflik langsung. Banyak perawat dari Amerika dan Inggris seringkali bekerja di belakang garis depan. Mereka merawat tentara yang dievakuasi dan beberapa di antara mereka terbunuh dalam tugas mereka. Uni Soviet dan negara-negara yang diduduki memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk bertempur. Mereka menghadapi pertempuran, kematian, dan bahkan penyiksaan. Lebih banyak tentara perempuan dari Soviet yang terlibat dalam pertempuran dibandingkan dengan negara-negara lain. Perang Dunia Kedua, terlepas dari biaya dan kehancurannya, mendobrak pakem tradisional bagi perempuan. Untuk pertama kalinya, mereka mengambil peran dengan sukses, membuktikan kemampuan mereka.